Aku ini yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki sama kamu, yang menghidupkan kamu. Kamu bisa bernafas karena aku. Kok kamu malah menyembah yang lain? Astagfirullah gitu ya. Kok kamu malah beribadah sama yang lain? Itu syirik, musyrik gitu ya, menyekutukan Allah. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, maka aku pasti akan mengampuninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan cuaca yang alhamdulillah segar, ditambah AC-nya lagi ini nyaman juga gitu ya, ditambah kopi yang sudah ya tadi ya, sudah, alhamdulillah. Bisa semakin menambah kenyamanan, alhamdulillah, untuk bisa tetap melaksanakan salah satu ibadah rutinan harian kita, yakni sholat subuh secara berjamaah, dan juga bisa melaksanakan salah satu ibadah rutinan tahunan kita, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan beserta rangkaiannya, alhamdulillah. Salat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin disampaikan itu adalah sungguh beruntung begitu ya, bagi orang-orang yang senantiasa tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh gitu ya. Karena apa? Itu pahalanya luar biasa, lebih baik daripada langit dan bumi beserta seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Dan alhamdulillah ini senantiasa dijalankan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Baikers Subuhan Jogja. Mudah-mudahan senantiasa bisa menularkan gitu ya, kegiatan yang baik ini kepada masyarakat secara umum gitu ya. Amin ya Allah, amin. Baik jamaah sekalian, mohon izin, biasa untuk setiap subuh ini sebetulnya ada pembacaan hadis. Untuk subuh kali ini kita masuk di bab ke-52 dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, bab mengenai keutamaan berharap kepada Allah. Hadis nomor 443. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman di dalam hadis qudsinya. Jadi hadis qudsi itu isinya, kalamnya dari Allah Ta'ala, tapi redaksinya dari Nabi.
Kalau Quran itu kalam dan redaksinya langsung dari Allah Ta'ala, tidak diubah-ubah. Tapi kalau hadis qudsi, kalamnya dari Allah, cuman redaksinya itu dari Nabi SAW. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan rahmatku, maka aku pasti akan mengampuni segala dosamu, dan aku tidak peduli betapa banyaknya. Pokoknya selama kita mau untuk berdoa dan beristighfar gitu ya, minta ampun, ud'uni astajib lakum. Selama kita mau berdoa tidak perlu izin gitu ya. Kadang-kadang orang itu suka malu gitu dengan, aduh saya ini banyak dosa ini, mau minta sama Allah tuh kadang malu gitu ya. Tidak usah malu, minta saja. Kita sadar diri banyak dosa, tetap minta saja, Allah ampuni saya, ya Allah saya punya hajat A, B, C, D, sebutkan aja, tidak apa-apa ya. Kemudian ya bna Adam, law balaghat dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, maka aku pasti akan mengampuninya. Ini perumpamaan-perumpamaannya disebutkan di bawah. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku tanpa menyekutukan sesuatu denganku, tanpa menyelingkuhiku gitu ya, tanpa musyrik kepadaku, kata Allah, maka aku pasti akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Kita punya dosa sepenuh bumi selain dosa syirik, maka Allah juga menyiapkan ampunan sepenuh bumi pula. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Mutiara hadis yang bisa kita ambil, yang pertama, luasnya keutamaan dan kemurahan Allah karena rahmatnya tiada bertepi. Dengan perumpamaan-perumpamaan tadi, intinya seberapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, tidak perlu khawatir dengan ampunan Allah Ta'ala gitu ya. Aduh saya ini habis ngomongin orang gitu ya. Aduh saya ini habis kena judi online misalnya gitu. Atau apapun itu, pokoknya tinggal datang saja kepada Allah Ta'ala, kita sholat, kita sujud, kemudian kita berdoa, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, astagfirullah, betul-betul dari dalam hati begitu ya. Jadi kalau kita berdoa sama Allah tuh ud'u tadarruan wa khufyatan, betul-betul rengkuh, betul-betul merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah ampuni saya, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Kemurahan Allah tiada bertepi, saking luasnya. Kita punya dosa seluas samudra, ampunan Allah sekian ratus juta kali lipat dari samudra itu sendiri. Jadi tidak perlu khawatir. Yang kedua, anjuran untuk beristighfar, berdoa dan berharap kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, banyak ulama-ulama begitu ya yang menyebutkan bahwa istighfar ini kalimah thayyibah yang memang istimewa gitu ya, luar biasa gitu. Dulu pernah saya dengar dari tausiahnya Gus Mus,
Ustaz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk merayu Allah gitu bahasanya itu. Merayu Allah Ta'ala itu adalah dengan cara beristighfar gitu ya. Sebelum kita minta itu kan kita sadar diri dulu gitu. Ya Allah, saya sadar saya banyak dosa, saya banyak kesalahan dalam hidup saya. Tapi Allah, Engkau adalah zat tempat hamba mengadu, tempat hamba meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Antas somad ya Allah. Hamba memohon ini dan itu, ABC disebutin semuanya. Yang penting kita istighfar dulu, ngaku salah dulu gitu. Itu Allah tuh senang gitu ya, istighfar. Nabi itu tidak kurang dari 100 kali, 300 kali dalam sehari beristighfar. Padahal Nabi itu kan maksum gitu ya, terjaga gitu ya, sudah terjamin masuk surga gitu loh. Bahkan bisa menjadi syafi'an, penolong umatnya begitu. Tapi masih beristighfar, minta ampun kepada Allah. Lah kita yang dosanya banyak, luar biasa ini gitu ya. Kok sombong sekali gak mau beristighfar gitu ya, gak mau minta ampun sama Allah. Jadi istighfar dulu, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita punya penyakit, pengen sembuh, istighfar dulu gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Taubatan nasuha gitu ya. Bahkan ini menjadi salah satu tanda orang muttaqin. Bukan cuma tatakun saja, tapi muttaqin. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 183 itu kan ujung dari perintah berpuasa itu kan la'allakum tattaqun begitu ya. Supaya kita menjadi orang yang senantiasa berproses menuju takwa. Kenapa disebut berproses menuju takwa? Karena tattaqun masih memakai fi'il mudhari. Tapi kalau misalnya kita lihat di Ali Imran 133, uiddat lil muttaqin, muttaqin sudah menjadi fa'il, pelaku. Artinya takwa itu bukan hanya sekedar keseharian yang lewat begitu saja, tapi betul-betul jadi karakter diri. Misalnya si A meninju si B, apakah si A bisa disebut petinju secara langsung? Kan tidak gitu ya. Bisa jadi ya hanya ninju saja, mukul saja. Tapi ada si A yang betul-betul profesinya sebagai petinju, Mike Tyson petinju gitu ya. Nah, muttaqin itu sudah menjadi profesi, takwa sudah menjadi profesi dalam diri. Salah satu ciri takwa, Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau misalnya kita berbuat lalai, dosa, maksiat, buru-buru ingat sama Allah, dzakarullah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, kita minta ampun sama Allah, astagfirullah, 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 minta ampun sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, serta tidak mengulangi kesalahan tersebut kembali, yang kita kenal dengan taubatan nasuha. Kita bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu kembali, taubatan nasuha. Ganjarannya kan di 136-nya dikatakan ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat, mereka akan diberikan maghfirah, ampunan dari Allah, dan juga surganya Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, menyambung ke bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan juga merupakan salah satu bulan yang biasa disebut juga dengan bulannya maghfirah gitu ya, bulannya ampunan. Selain bulan rahmat dan bulan itqun minan nar, juga bulan maghfirah, bulan ampunan. Ampunan Allah dibuka seluas-luasnya di bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita sering dengar itu kan doa yang harus sering dibaca itu kan, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau tuh Maha Pemaaf, gitu ya. Maha memaafkan, gitu ya. Tuhibbul afwa, Engkau juga senang untuk memaafkan itu. Makanya fa'fu anni, maafkan saya ya Allah atas segala dosa. Artinya apa? Ini istighfar, gitu ya. Kalau misalnya di masjid-masjid tertentu, kalau ada bilalnya kan suka ada asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Isinya itu kebanyakan istighfar, minta ampun sama Allah. Ini bulan Ramadan itu bulannya maghfirah. Maka mobil khusus di 10 terakhir Ramadan ini kita perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah supaya maghfirah dan jannah tadi, surga bisa kita dapatkan, gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Yang terakhir, betapapun banyaknya nista dosa, ia tetap memiliki harapan untuk diampuni Allah kecuali dosa syirik, karena ia tidak diampuni. Ada di surah An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kenapa? Karena Allah itu akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Syirik itu apa? Selingkuh, gitu ya. Kita aja manusia diselingkuhi, gitu ya, sama pasangan kita misalnya, atau sama orang yang kita sayangi, sakit hati, gitu ya. Allah juga sama, gitu loh. Aku ini yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki sama kamu, yang menghidupkan kamu. Kamu bisa bernafas karena aku. Kok kamu malah menyembah yang lain? Astagfirullah, gitu ya. Kok kamu malah beribadah sama yang lain? Itu syirik, musyrik, gitu ya. Menyekutukan Allah. Allah itu sangat tidak senang, sampai-sampai dibahasakan langsung oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan dosa selain syirik insyaallah akan mempunyai potensi besar untuk bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kita usahakan jaga iman kita, jaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dosa syirik ini hampir menghampiri kita, gitu. Jangan sampai. Salah satu dosa syirik kecil, gitu ya, kita kenal dengan riya. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan lillahi ta'ala, bukan, tapi karena manusia, gitu ya. Padahal sudah jelas di ayat-ayat awal Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan juga termasuk bulan Al-Quran, gitu ya. Iqra bismi rabbika. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, jangan yang lain, gitu ya. Surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Salat itu karena siapa? Karena Allah Ta'ala, jangan karena yang lain. Allah sudah memberikan kamu Al-Kautsar, rezeki yang banyak berlimpah. Salah satu cara bersyukurnya adalah fasholli li rabbika. Salatnya apa? Li rabbika, karena Tuhanmu, bukan karena yang lain. Bukan karena pengen dilihat si A, si B, wah saya orang rajin sholat ini, saya setiap subuh suka ke masjid, saya masuk dalam geng. Bukan geng ya. Bikers Subuhan Jogja, saya ini ahli masjid subuh. Jangan sampai, gitu ya. Kita hilangkan itu. Betul-betul kita menjalankan perjalanan subuh ini betul-betul lillahi ta'ala, demi mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang tadi disampaikan di awal, sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang pahalanya jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jamaah sekalian, demikian untuk pembacaan hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab ke-52 mengenai keutamaan berharap kepada Allah
nomor 443 tentang maghfirah, ampunan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga iman dan takwa kita dan sering-sering beristighfar. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini kita bisa mendapatkan maghfirah dan juga surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke? Oh, mau tanya? Kalau di dasar itu ada masih sedekah bumi itu termasuk syirik apa enggak? Menyedekah bumi itu tapi di jalan menyembelih bumi. Sedekah bumi. Waduh ini. Sedekah bumi. Kayaknya sedekah ke tetangga dulu aja lah ya, gitu ya. Yang sudah jelas manfaatnya bisa dimakan, bisa diminum, begitu ya. Sedekah buminya tuh dengan cara kita rawat saja, gitu. Jadi ada hewan kita perlakukan dengan baik, ada tumbuhan kita perlakukan dengan baik, kita rawat. Jangan dibawa habis nanti banjir. Merepet ke situ ini. Gitu Pak ya. Jadi sedekah buminya dengan merawatnya saja. Soalnya apa? Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga alam, bisa jadi zaharul fasad. Padahal kan kita ini diturunkan ke bumi itu kan menjadi khalifah begitu ya. Khalifah. Terus diprotes sama malaikat itu. Ya Allah, kamu ingin menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Padahal kan mereka selalu berbuat fasad gitu. Merusak gitu. Di Al-Baqarah ayat 30 itu. Fasad. Jadi jangan sampai kita termasuk ke dalam situ lagi gitu. Betul-betul kita sebagai khalifah, penjaga bumi. Ya, itu salah satu bentuk sedekah kita. Gitu Pak ya. Biar bahasa saya aman ini, takut ada ya. Ya itu. Demikian ya untuk pagi hari ini, mudah-mudahan lagi nih silaturahmi kita bisa terus terjaga, bahkan bisa dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.